Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama siyam ayyamal a'yadi dhiyafatan li ibadi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat lain yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara dunia ini, sekaligus anugerah umur yang panjang, sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya, serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua ini adalah nikmat yang agung, terlebih pada momentum Hari Raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang terlahir kembali ke dunia ini. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakannya Hari Raya Idul Fitri adalah pada tahun kedua Hijriah. Saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam perang Badar. Perayaan kemenangan yang diraih umat Islam pada waktu itu secara tidak langsung merayakan dua kemenangan sekaligus, yakni kemenangan atas telah paripurnanya menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan dan kemenangan dalam perang Badar. Dalam tradisi bangsa Indonesia, Hari Raya Idul Fitri terkenal dengan nama Lebaran. Para ahli bahasa menyebut bahwa kata Lebaran salah satunya berasal dari bahasa Jawa, yakni lebar, yang berarti selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama di bulan Ramadan. Makna ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkannya dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa
dengan berbagai bentuk ucapan. Di antaranya taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Ramadan kita. Dan juga doa wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, yang artinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung atau menang. Sebuah doa yang berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, kita akan benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Hal ini telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan dengan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual di negara kita yang disebut dengan mudik. Mudik adalah sebuah tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahiran. Sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil, sekaligus bersimpuh sungkem dalam pelukan kedua orang tua. Mudik juga tidak hanya bermakna sekedar pulang kampung saja, tetapi di dalamnya terkandung makna spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak yang jauh melintasi laut dan sungai, medan terjal, jalan berliku, bahkan kemacetan, ditambah waktu, tenaga, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik tidak bisa menghalangi rasa kangen yang memuncak kepada tanah kelahiran. Teknologi yang canggih pun seperti saat ini, telepon seluler, media sosial, WA, Facebook, video call pun juga tidak akan mampu dan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat kita di kampung halaman. Kemewahan perkotaan tak akan bisa menggantikan manisnya kenangan. Kesederhanaan bersama teman-teman masa kecil yang selalu terbayang jelang Lebaran. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju tanah kelahiran, walau berada di tengah hutan dan pucuk gunungnya tinggi sekalipun. Kerinduan kepada tanah kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limakkata ma atyabuki min baladin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Yang artinya adalah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah indahnya dirimu Mekah, engkaulah yang paling kucintai.
Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudi adalah kembali ke pangkuan orang tua. Sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita semuanya. Janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, kita hormati, dan kita patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Keridhaan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ridallahi fi ridal wali walidaini, wa sukhtullahi fi sikhtul wali walidaini." Yang artinya adalah ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Bagi kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ziarahi makam mereka, kunjungi dan bersihkan pusaranya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa kita semuanya, doa anak-anak dan keluarganya. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan. Dan sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Selain kepada kedua orang tua, mari kita juga saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti semua memiliki dosa dan kesalahan pada sesama. Sehingga Lebaran menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Semoga semua dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kita kepada kedua orang tua dan kepada sesama akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan dari ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah sekelumit ibad khutbah Idul Fitri pagi hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan marilah kita berdoa, semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datanya 1 Syawal. Kita berharap mudah-mudahan kita akan mampu mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan selama Ramadan ke dalam perilaku dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulina kullu 'amin wa antum bi khairin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat ya qadhiyal hajat ya qadhiyal hajat. Ya Allah ya Rabb, kami adalah hamba-hambamu yang lemah, yang kerap kali terperdaya oleh bujukan setan, yang terkadang bergelimang dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Di pagi yang suci ini ya Allah, kami bersujud, bersimpuh memuji kebesaran dan keagungan-Mu, memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat selama ini. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah meruntuhkan segala kebaikan kami dan yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghancurkan karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi doa. Dosa-dosa kami yang menjadi sebab turunnya bala bencana. Sebab sungguh tiada yang dapat mengampuni dosa ya Allah kecuali Engkau yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, karena tanpa ampunan-Mu sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Maafkanlah kami ya Allah apabila selama ini kami terlalu banyak berbuat dosa dan kesalahan. Apabila selama ini kami telah lupa diri dan tidak pandai mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andai kami yang saat ini menjadi seorang ayah dan suami, ampuni ya Allah. Ampuni kesalahan kami pada istri dan anak-anak kami ya Allah. Seringkali kami tidak bisa menjadi contoh yang baik pada istri dan anak-anak kami. Seringkali kami mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan dan menyakiti hati istri kami, bahkan membentak dan berbuat kasar pada istri dan anak kami. Ya Allah, di kesempatan ini, di Idul Fitri ini, kami memohon padamu, ampuni segala dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, andai kami yang saat ini menjadi seorang istri, ampuni dan maafkan kesalahan kami. Jikalau kami belum bisa menjadi istri dan ibu yang baik untuk suami dan anak-anak kami, jikalau kami belum bisa mendidik anak-anak kami, maafkan kami ya Allah. Yang seringkali kami tidak taat pada suami, yang seringkali mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas pada suami dan anak-anak kami. Ya Allah, seorang istri seringkali kami melawan perintah suami, seringkali kata kami melukai perasaan hati suami dan anak kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, andai kami yang saat ini menjadi seorang anak, maafkanlah dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa kami ya Allah. Kami akan mendatangi kedua orang tua kami dan bersimpuh di hadapannya. Kami akan minta maaf kepada mereka berdua.
Begitu sering kami menyakiti hati dan meneteskan air mata mereka berdua, tanpa kami sadari ya Allah, begitu banyak dosa, kedurhakaan yang kami perbuat pada mereka berdua. Ya Allah, jika saat ini ada orang tua kami yang telah meninggal dunia, yang telah kembali padamu, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka. Bahagiakan mereka di alam kuburnya. Kami rindu saat berlebaran bersama keduanya ya Allah. Andai waktu bisa kembali, akan kami raih kaki ibunda kami, akan kami raih tangan ayahanda kami, akan kami rangkul keduanya. Ya Allah, kami berkata, maafkan kami ayah, maafkan kami bapak, maafkan kami ibu. Tetapi sekarang mereka telah tiada. Seandainya sekarang masih hidup ya Allah, muliakanlah mereka di hari tuanya. Izinkan kami membalas kebaikan keduanya walau tak akan terbalas oleh apapun. Izinkan kami bisa berbakti sampai akhir hayat orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami, dan seluruh dosa apapun yang telah kami perbuat di masa lalu kami. Di hari Idul Fitri ini kami sama muslim, sesama manusia dalam bertetangga, kami akan membuka hati dengan ikhlas dan diri kami untuk saling meminta maaf dan memberi maaf kepada sesama saudara-saudara kami, membuka pintu-pintu rumah kami dan memberi maaf dengan ikhlas kepada siapapun yang datang. Ya Allah, berikan keberkahan pada rumah-rumah kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Bapak-Ibu sekalian, di akhir petang ini atas nama pribadi, keluarga, dan juga segenap takmir Masjid Al-Latifah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wa adkhalna minal maqbulin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.